Nah, teman-teman, sebelum menyelesaikan soal dari persamaan diferensial eksak, kita harus tahu dulu yang pertama adalah pengertian dari persamaan diferensial eksak. Nah, jadi persamaan diferensial eksak adalah persamaan diferensial yang berbentuk mxy dx ditambah nxy dy sama dengan 0 yang berasal dari turunan total suatu fungsi fxy. Jadi, persamaan diferensial disebut eksak kalau ada fungsi fxy-nya. Sehingga do f per do x sama dengan mxy dan do f per do y sama dengan nxy. Artinya, persamaan itu sebenarnya cuma turunan total dari satu fungsi saja. Nah, kemudian kita harus tahu syarat persamaan eksak. Supaya suatu persamaan diferensial dikatakan eksak, harus memenuhi syarat do m per do y sama dengan do n per do x. Nah, kalau dua turunan itu sudah sama, persamaannya pasti eksak. Intinya tuh gini, m diturunkan terhadap y, sementara n diturunkan terhadap x. Nah, kalau hasilnya sama, berikutnya baru bisa kita cari fungsi potensialnya. Nah, berikutnya kita akan mencari cara menyelesaikan persamaan eksak. Yang pertama, kita tentukan dulu mxy dan nxy-nya. Maka tugas kita adalah memisahkan mxy yaitu koefisien dari dx dan mana yang menjadi nxy yaitu koefisien dari dy. Jadi langkah pertama cuma melihat persamaannya lalu ambil m dan n-nya. Yang kedua, cek syarat eksak. Nah, supaya persamaan ini benar-benar eksak, kita harus cek dulu syaratnya, yaitu do m per do y sama dengan do n per do x. Artinya kita turunkan m terhadap y dan turunkan n terhadap x. Kalau hasil keduanya sama, berarti persamaan tersebut eksak dan bisa kita selesaikan dengan metode potensial. Kalau tidak sama, berarti belum eksak dan harus pakai cara lain, biasanya faktor integrasi. Nah, yang ketiga, mencari fungsi potensial. Kalau ternyata persamaan eksak, kita bisa cari fungsi potensialnya. Caranya yaitu fxy sama dengan integral m xy dx tambah cy. Kenapa ada cy? Karena waktu kita integralkan terhadap x, segala sesuatu yang bentuk fungsi y dianggap konstanta. Jadi kita tulis cy sebagai konstanta yang bergantung pada y. Nanti kita cek lagi menggunakan nxy untuk menemukan bentuk cy yang tepat. Nah, yang keempat, menuliskan solusi akhirnya, yaitu setiap persamaan eksak pasti punya fungsi potensial fx. Kalau udah ketemu fx yang lengkap, maka solusi akhirnya selalu berbentuk fxy sama dengan c. Jadi intinya solusi dari persamaan eksak itu bukan y sama dengan titik-titik, tapi berupa hubungan antara x dan y di dalam satu fungsi f. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian contoh soal biar kalian makin paham nih gimana cara mengecek dan menyelesaikan persamaan diferensial eksak. Diberikan persamaan diferensial 4x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 y pangkat 2 dx ditambah 2x pangkat 3y dy sama dengan 0. Nah, setelah diidentifikasikan menggunakan penjelasan sebelumnya, kita tahu bahwa kita ambil bagian depan dx sebagai mxy dan bagian depan dy sebagai nxy, di mana mxy-nya itu adalah 4x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 y pangkat 2. Ini adalah m-nya. Selanjutnya, kita turunkan m terhadap y, yaitu dom m
XY per dom Y sama dengan 0 ditambah 6X pangkat 2Y. Bagian 4X ini pangkat 4X pangkat 3 ini itu enggak ada Y-nya, jadi turunannya itu adalah 0. Lalu 3X pangkat 2Y pangkat 2 ini sama dengan 6X pangkat 2Y. Jadi dia 6X pangkat 2Y. Dan di sini n-nya, nxy-nya itu adalah 2x pangkat 3y, di mana n-nya itu ini. Ini adalah n-nya. Sekarang kita turunkan n terhadap x, di mana dom n per dom x sama dengan 2 dikali 3x pangkat 2 dikali y. Y di sini dianggap konstanta, jadi 2 dikali 3 pangkat 2 dikali y sama dengan 6x pangkat 2y. Nah, karena sebelumnya soalnya sudah kita cek nih dan benar eksak, kita bisa cari fungsi potensialnya nih. Maka dom f per dom x sama dengan mxy. Nah, kita akan mau membalik turunan parsial m terhadap x untuk menemukan fungsi aslinya, yaitu fxy. Jadi untuk mencari f, kita harus mengintegralkan m terhadap x. Maka di sini kita tuliskan jadi integral dom f per dom x sama dengan integral 4x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2y pangkat 2 dx. Kemudian kita dapat menjadi f sama dengan x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 y pangkat 2 ditambah cy, di mana cy nya ini adalah fungsi dari y saja. Nah, sekarang kita mau menurunkan turunan dari f terhadap y nih, yang disamakan dengan n, di mana dom f per dom y sama dengan nxy. Dom per dom y x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 y pangkat 2 ditambah cy sama dengan 2x pangkat 3 y. Menjadi 2x pangkat 3 y ditambah cy sama dengan 2x pangkat 3 y. Kemudian kenapa pas diturunkan jadi 2x pangkat 3y? Nah, karena di sini kita mau menurunkan f terhadap y, makanya x ini tidak kita ikutkan karena dia kan konstanta. Jadi karena dia tidak mengandung y, makanya dia kita anggap 0. Maka kita turunkan x pangkat 3 ini turunannya 2x pangkat 3, y kuadrat ini turunannya y. Baru kita tambah cy sama dengan 2x pangkat 3y. Nah, kemudian kita mau menurunkan turunan cy terhadap y, makanya kita turunkan lagi 2x pangkat 3y ditambah c aksen y sama dengan 2x pangkat 3y. Nah, ini karena di ruas kiri sama dengan di ruas kanan, makanya kita coret, sehingga hasil akhirnya adalah c aksen y sama dengan 0. Nah, karena kita sudah tahu hasil akhirnya adalah c aksen y sama dengan 0, makanya kita dapat fungsi potensial xy sama dengan x pangkat 4 ditambah x pangkat 3y kuadrat sama dengan 0. Sekarang kita tahu hasil akhirnya adalah x pangkat 4 ditambah x pangkat 3y kuadrat sama dengan 0. Terima kasih dan jumpa lagi.